Oke, selamat malam bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 20. Kita baca ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Mari kita baca secara silih berganti. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Seperti aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jangan membunuh, jangan mencuri. Ayat 17 bersama-sama, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di malam ini kembali kami bisa datang ke rumah Tuhan, dan juga teman-teman yang bisa mengikuti melalui Zoom, untuk kami bisa bersama-sama membuka kebenaran firman-Mu dan mempelajarinya. Tuhan, di malam ini kami memohon kiranya Engkau bermurah hati untuk memberikan kami hikmat pertolongan-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja kiranya dalam hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, memampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kasihan dan tolong kami saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati jam pembelajaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, kita sudah melihat minggu lalu 4 dari ke-10 hukum Taurat, dimulai dari pembukaannya atau kata pengantarnya, lalu kita melihat keempat hukum Taurat. Nah, seperti yang saya katakan bahwa hukum Taurat ada yang membaginya menjadi 4 dan 6, ada yang membaginya sebagai 5 dan 5. Oke, kalau kita biasanya digambarkan seperti dua loh batu. Oke, jadi dua loh batu yang di ukir, yang pada saat itu Musa menerima hukum Taurat di atas dua loh batu. Lalu ada hukum pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, Westminster membaginya menjadi 4 dan 6. Oke, hukum pertama, 2, 3 dan 4 yang dikatakan sebagai hukum kepada Allah. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi 4 untuk Tuhan dan 6 untuk manusia. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Westminster membaginya 4 dan 6, walaupun ada yang membaginya sebagai 5 dan 5. Seperti saya katakan juga minggu lalu bahwa saya sebenarnya cenderung untuk membaginya menjadi 5 dan 5, oleh karena hukum kelima nanti kita akan lihat bahwa adalah hukum yang sangat penting, yang Tuhan pandang bukan hanya sekedar kepada manusia, tetapi suatu yang begitu levelnya itu lebih dari hanya kepada manusia. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan begitu mementingkan hukum yang kelima ini. Namun kalau ada yang membaginya 4 dan 6, sehingga kalau kita mengikut Westminster seperti apa yang kita pelajari, maka juga tidak masalah. Oke, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, tidak masalah kalau seperti Westminster membaginya menjadi 4 dan 6. Oke. Nah, malam hari ini saya berharap kita bisa menyelesaikan ke-10 hukum Taurat ini. Kita akan melihat hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Oke, hukum ke-5 sampai hukum yang ke-10. Kita melihat di sini tentang hukum yang ke-5. Oke, 123. Yang manakah hukum ke-5? Pertanyaan 123. Yang manakah hukum ke-5? Hukum ke-5 adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pertanyaan 124, siapakah yang dimaksud sebagai ayah dan ibu di dalam hukum ke-5? Ayah dan ibu di dalam hukum ke-5 dimaksudkan sebagai bukan hanya orang tua kandung, melainkan semua orang yang lebih tinggi dalam umur dan karunia, dan terkhusus mereka yang dengan penetapan dari Allah berada di atas kita dalam kedudukan otoritas, baik dalam keluarga, gereja, atau lingkungan sosial. Jadi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita membaca konteks luasnya di dalam Alkitab, ini bukan hanya berbicara tentang ayah dan ibu kandung, dan juga tidak semata-mata berbicara tentang umur, orang yang lebih tua daripada kita, tetapi juga berbicara tentang sebuah status, orang yang berada di atas kita, orang yang memiliki otoritas di atas kita. Maka ini tentu teraplikasi terhadap orang tua, teraplikasi tentu kepada guru, teraplikasi terhadap semua orang yang lebih tua dari kita, dan juga terkadang bisa menjadi orang yang lebih muda dari kita. Namun orang tersebut dengan penetapan Tuhan memiliki otoritas di atas kita. Dalam tadi dikatakan di sini sebagai otoritas ini bisa dalam keluarga, bisa dalam gereja, juga bisa dalam lingkungan sosial. Jadi semua orang yang berada di atas kita, baik secara segi umur maupun secara status atau otoritas. Semua orang yang berotoritas di atas kita. Mengapa para atasan disebut sebagai ayah dan ibu? Jadi orang yang berotoritas di atas kita, kenapa mereka juga disebut sebagai ayah dan ibu? Atasan disebut sebagai ayah dan ibu, keduanya untuk mengajar mereka di dalam segala tanggung jawab mereka terhadap bawahan-bawahannya. Sama seperti orang tua kandung, untuk mengekspresikan kasih dan kelembutan kepada mereka sesuai dengan hubungan mereka, dan untuk mempekerjakan bawahan dengan kerelaan dan sukacita yang besar di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka kepada atasan-atasan mereka, sama seperti kepada orang tua mereka. Di dalam Alkitab, kita bukan hanya berbicara tentang orang tua terhadap anaknya atau anak terhadap orang tuanya, tapi kita juga membaca dalam Alkitab tentang atasan, orang yang berotoritas, dengan bawahannya atau orang yang berada di bawah otoritas. Nah, kalau kita ingat di ibadah kita kan kita mempelajari 1 Petrus. Nah, ada di 1 Petrus kita mempelajari tentang bagaimana menjadi bawahan, bagaimana menjadi orang yang berada di bawah otoritas seseorang. Nah, itulah dimasuk atau termasuk di dalam hukum yang kelima. Oke, dan kalau kita juga melihat tentang hukum Sabat, bahkan kan juga di sana dikaitkan hukum Sabat dengan hukum kelima ini, yaitu orang yang memiliki bawahan, yang memiliki pekerja harus memastikan bahwa pekerja-pekerja mereka juga melaksanakan atau menaati hukum Sabat. Oke, jadi itulah kenapa Tuhan mengatakan di sini, atau Katekismus Westminster pertanyaan 125 mengatakan bahwa bukan hanya orang tua kandung, melainkan juga para atasan juga disebut sebagai ayah dan ibu. 126. Apakah lingkup umum dari hukum kelima? Hukum kelima adalah pelaksanaan akan tanggung jawab yang wajib kita lakukan di dalam hubungan kita antara satu dengan yang lain sebagai bawahan, atasan, atau sederajat. Oke, jadi itulah lingkupnya. Makanya mungkin Westminster juga lebih memfokuskan hukum kelima sebagai hukum kepada manusia. Oke, karena ini juga bukan hanya berbicara tentang orang tua kandung, tetapi juga berbicara tentang atasan dan bawahan, bahkan dalam kehidupan kita sederajat. Oke, 127. Penghormatan apa yang wajib diberikan oleh bawahan kepada atasan mereka? Penghormatan yang wajib diberikan oleh bawahan kepada atasan mereka adalah segala rasa hormat yang sepatutnya di dalam hati. Jadi rasa hormat di dalam hati, baik itu juga dalam kata dan kelakuan. Oke, doa dan ucapan syukur bagi mereka, mencontohi kebaikan dan anugerah mereka, ketaatan yang sepenuhnya terhadap perintah-perintah dan nasihat-nasihat mereka yang benar. Harus digarisbawahi bahwa yang benar, bukan yang berdosa, harus tetap yang benar.
tunduk kepada koreksi mereka. Kalau orang yang ada di atas kita, berotoritas terhadap kita, yang lebih tahu dari kita, mengkoreksi kita, kita harus bisa merendahkan hati, menerima koreksi. Kesetiaan kepada pertahanan dan pemeliharaan dari pribadi dan otoritas mereka sesuai dengan pangkat dan kedudukan mereka. Kalau kita berada di bawah otoritas seseorang atau sebuah grup, maka kita harus mencoba berlaku setia, tidak menusuk dari belakang, bersabar terhadap kelemahan-kelemahan mereka, termasuk dengan bersabar terhadap kelemahan-kelemahan mereka. Manusia cenderung untuk melawan otoritas atau dalam artian merasa diri lebih hebat dari atasannya. Kalau ada atasannya yang memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, lalu dia pandang rendah. Dan dengan dia pandang rendah, dia juga mulai berpikir bahwa mungkin aku lebih hebat dari dia. Ketika Tuhan tempatkan kita masih di bawah otoritas tertentu, maka kita harus berusaha untuk bahkan mencoba menghormati, menghargai, bahkan ketika ada kelemahan-kelemahan mereka. Tidak membicarakan mereka di belakang. Banyak sekali bawahan yang suka membicarakan atasannya di luar oleh karena kelemahan-kelemahan mereka. Atau kita yang studi, kadang-kadang kita memandang rendah guru-guru kita oleh karena kelemahan-kelemahan mereka tertentu. Walaupun kita tahu bahwa mereka tetap guru dan kita adalah tetap pelajar. Kita berada di bawah otoritas mereka. Bahkan anak terhadap orang tua kandung. Tidak jarang bahwa kita sering ketika orang tua kita memiliki kelemahan-kelemahan, kita mulai tidak menghormati mereka. Dihormati walaupun mereka memiliki kelemahan, karena mereka adalah manusia. Dan menutupinya di dalam kasih, sehingga mereka dapat menjadi sebuah kehormatan bagi mereka dan pemerintahan mereka. Ketika orang tua kamu, ini khususnya untuk anak-anak, ketika orang tua kamu memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, jangan kamu pergi keluar sana dan mulai membicarakan kelemahan-kelemahan orang tua, sehingga mereka tidak lagi memiliki penghormatan yang sepatutnya mereka dapatkan. Ini berlaku juga terhadap suami dan istri, karena firman Tuhan juga berbicara tentang istri berada di bawah otoritas suami. Maka kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam diri mereka sebagai suami, istri juga jangan begitu mudah untuk menceritakan di luar sana, sehingga suami kita menjadi orang-orang yang otoritasnya itu atau penghormatannya itu menjadi pudar. Hal-hal seperti ini kita harus lebih perhatikan. Tuhan katakan hormatilah semua orang yang ada di atas kita atau berotoritas di atas kita. Nah, apakah dosa-dosa yang dapat dilakukan bawahan terhadap atasan? Kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, kita bisa berdosa. Nah, ini tentu bukan dosa dalam artian dosa terhadap atau dosa yang kita lakukan kepada orang lain, tapi tetap ini berbicara tentang dosa kita terhadap Allah, menentang dari apa yang Tuhan katakan di sini. Dosa yang dapat dilakukan bawahan terhadap atasannya adalah segala kelalaian terhadap kewajiban kepada orang yang berada di otoritas terhadap kita. Maka kalau kita lalai melakukannya, kita tidak pedulikan, itu adalah suatu hal yang berdosa, suatu hal yang tidak benar. Iri kepada mereka, iri, memandang rendah terhadap dan memberontak melawan mereka. Jangan iri terhadap atasanmu. Hidup dalam dunia, Tuhan dengan segala kebijaksanaannya membuat orang berada di posisi-posisi yang berbeda. Dan itulah memang keadilan Tuhan. Bayangkan kalau semua orang dalam dunia ini adalah CEO. Atau CEO kan seorang pemimpin perusahaan. Kalau semua pemimpin, lalu siapa bawahan? Dalam sebuah tatanan atau struktur organisasi, kita selalu memiliki perannya masing-masing, baik itu atasan maupun bawahan. Atasan pun tidak ada gunanya kalau tidak ada bawahannya. Tidak ada yang bekerja di bawah otoritas. Bawahan pun tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada atasannya yang mengatur, yang memimpin. Begitu juga dalam gereja. Kita berbicara tentang gereja. Dalam gereja, Tuhan dalam firman-Nya memberitahukan kepada kita ada struktur-struktur organisasi dalam gereja. Tapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita tetap adalah satu tubuh. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi kaki. Tapi apakah karena kamu kaki ada di bawah, lalu kamu menjadi kecil hati, kamu tidak seperti mata yang ada di kepala? Nah, tidak, kamu juga berperan penting. Punya mata pun kalau tidak punya kaki, apa yang dilihat tidak bisa dicapai. Punya mata pun kalau tidak punya tangan, punya kaki, mungkin kita bisa mendekat, tapi tidak bisa kita pegang karena tidak ada tangannya. Di dalam gereja juga sama. Ada badan penatua yang firman Tuhan beritahukan kepada kita sebagai pemimpin dalam gereja. Lalu di badan penatua ada ketua, yaitu gembala sidangnya.
Lalu di bawah dari badan penatua ada majelis. Di sanalah terdapat seluruh badan penatua dan seluruh diaken. Lalu di bawah itu kadang-kadang dipilih lagi orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam tim kerja atau badan pekerja. Lalu dari badan pekerja juga kita memilih orang-orang yang mau kita tugaskan dalam persekutuan-persekutuan tertentu. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Dan ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja, ada yang kita juga tugaskan untuk memimpin pujian. Nah, semuanya ini harus mau bekerja sama di bawah otoritas pemimpin di dalam gereja. Dan pemimpin dalam gereja juga memiliki otoritas di atasnya, yaitu Tuhan sendiri, firman Tuhan. Makanya semua pemimpin gereja harus siap untuk menundukkan diri, merendahkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya para pemimpin gereja tidak boleh memimpin gereja menggunakan otoritasnya dalam gereja sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan perasaannya. Tak boleh, harus sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Jadi ketika semuanya ini berjalan dengan baik, maka gereja bisa berjalan juga dengan baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi memberontak melawan pribadi dan kedudukan mereka di dalam nasihat-nasihat, perintah-perintah dan perbaikan-perbaikan mereka yang benar. Oke, kadang-kadang kalau kita manusia memiliki satu kecenderungan untuk tinggi hati, tidak bisa ditegur. Kalau sudah ditegur merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Saya belajar khususnya ketika saya masih kuliah dulu di FEBC, kerendahan hati, menerima segala teguran. Bahkan kadang-kadang kalaupun menurut kita teguran-teguran itu tidak masuk akal. Kami mempunyai seorang ibu asrama yang begitu memahami mahasiswanya dan betul-betul berkeinginan untuk melatih mahasiswanya. Ketika nanti saya sudah cukup lama di sana, baru saya mulai mengerti dia. Terkadang dia marahi kita memang sengaja memarahi kita tanpa alasan. Karena kita di asrama bukan hanya sekedar hidup belajar Alkitab, tapi asrama itu adalah pembentukan karakter. Dan dia memang mau membentuk karakter kita sampai dia merelakan dirinya dengan cara memarahi kita tanpa alasan. Kita mungkin memandang itu menjadi sesuatu hal yang kenapa dia jahat sekali. Tapi dia sedang mengorbankan dirinya untuk membentuk karakter kita. Sehingga kita menjadi karakter yang bisa ketika mendengar kritikan, mendengar teguran, itu tidak langsung mempunyai sikap, kenapa aku harus ditegur? Kenapa aku harus dikritik? Tidak, tapi mempunyai sikap yang dengarkan, pikirkan, benar atau tidak. Jangan langsung berpikir, ini tidak masuk akal. Aku nggak mau dengar. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk merendahkan hati kita, menerima segala teguran, apalagi kalau itu dari orang yang berada di atas kita, yang berotoritas di atas kita. Jadi dengarkan, lalu mengutuk, mengejek, dan segala pembawaan yang keras kepala dan memalukan sebagai sebuah perbuatan malu dan tidak hormat bagi mereka dan pemerintahan mereka. Bukan hanya terhadap diri mereka sebagai pribadi, tapi juga dalam pemerintahan mereka, kepemimpinan mereka. Nah, kembali ini semua tidak berbicara tentang kalau mereka itu berdosa atau ketika mereka memimpin kita terhadap dosa, lalu kita menolak, lalu kita melawan. Nah, itu bukan itu yang dimasukkan di sini. Oke, Petrus, para rasul menunjukkan kepada kita bahwa lebih baik menaati Allah, taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, ketika yang diperintahkan adalah sesuatu yang berdosa, kita harus bisa untuk melawan, dalam artian tidak setuju. Oke, walaupun kita harus mendapatkan konsekuensi oleh karena itu. Tapi selama itu bukan hal yang berdosa, maka kita harus belajar untuk merendahkan diri kita dan menerima. Oke, dan tidak pergi untuk suka menggosipkan atau bahkan suka untuk men-challenge kepemimpinan mereka. Oke, jadi dalam setiap bagian kehidupan kita perhatikan ini. Apakah yang dituntut dari atasan untuk bawahan mereka? Nah, tadi dari bawahan terhadap atasan. Lalu tentu ini adalah sebuah hubungan timbal balik. Ketika Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu, itu bukan juga berarti bahwa kamu anak-anak, taati saja orang tuamu, lalu orang tuamu tak perlu melakukan apa-apa. Okay. Tuhan adalah Allah yang adil. Dia juga memberitahukan kepada kita apa yang dituntut dari para atasan terhadap bawahan mereka. Hal ini dituntut dari atasan sesuai dengan kuasa yang mereka terima dari Allah dan hubungan yang di dalamnya mereka berdiri untuk mengasihi, mendoakan dan memberkati bawahannya. Memberkati di sini dalam artian memikirkan bagaimana caranya supaya bawahan mereka itu hidupnya sejahtera.
Jadi mengasihi, mendoakan, dan memberkati mereka. Kalau kita sebagai orang tua, ya kita harus pikirkan anak-anak kita bagaimana supaya hidup mereka sejahtera. Kita mengasihi mereka, kita doakan mereka, dan kita berikan kecukupan dalam kehidupan mereka. Jadi dengan atasan terhadap bawahan. Kalau kita dalam pekerjaan, kita memiliki bawahan di bawah kita, maka kita harus memikirkan kesejahteraan mereka. Nah, untuk memerintahkan, menasihati, dan menegur mereka. Kita yang memiliki otoritas terhadap seseorang, itu harus memperhatikan juga cara hidup mereka. Jangan kita biarkan mereka lakukan apa saja yang kalian mau. Salah, benar, terserah, kita tidak peduli. Kita harus peduli. Ketika mereka bersalah, kita harus perintahkan, kita harus nasihati mereka, kita harus tegur. Lalu menyetujui, memuji, dan menghadiahi mereka yang melakukan hal baik, dan tidak menyetujui, menegur, dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Artinya, jangan hanya suka menegur-negur saja, tapi ketika mereka melakukan yang baik, kita juga tidak mengapresiasi. Nah, harus apresiasi. Orang tua harus mengapresiasi pekerjaan anak mereka. Ketika anak mereka membantu di rumah, menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci piring, kita harus tunjukkan apresiasi. Ada orang tua yang susah berterima kasih kepada anaknya. Apalagi saya selalu mendapatkan kesan kalau orang tua zaman dulu itu terlalu saking kolotnya katanya, sampai mereka pun untuk mengucapkan terima kasih terhadap anak itu susah. Kalau kita orang tua zaman modern ini, kita lebih cenderung mudah atau lebih susah untuk mengatakan terima kasih kepada anak kita. Apalagi kalau yang dia kerjakan tidak sesuai dengan standar kita. Karena ada orang tua ketika anaknya sudah cuci piring, lalu bukannya dia lihat anaknya rajin mencuci piring, tapi langsung cek, piringnya sudah bersih atau tidak, sudah betul-betul keset kan. Kalau iklan sabun cuci piring kan harus di ini kan, nyik bunyi dia kan, nggak licin. Kalau nggak licin sedikit, kita bisa marah besar. Seolah-olah anak kita tidak melakukan apa-apa yang baik. Nah, kadang-kadang kita harus apresiasi. Jadi, ada waktunya di mana kita mengajari mereka, menegur mereka, menasihati mereka. Ada waktunya kita, apalagi kalau kita memahami usia mereka, memang beda kalau anak SD mencuci piring dengan anak SMA mencuci piring. Kalau anak SMA mencuci piring masih banyak minyaknya, tentu kita harus sudah bisa menasihati, kamu udah SMA kenapa masih berminyak piring yang kamu cuci kan? Jadi kalau anak kita masih SD, masih sangat kecil, lalu mencuci piring masih berminyak, saya rasa kita perlu mengapresiasi. Mereka sudah melakukan yang terbaik untuk usia mereka yang bisa mereka lakukan. Jadi hal-hal ini kita harus pikirkan bagaimana mengapresiasi orang-orang yang ada di bawah bimbingan kita. Okay? Lalu tentu menunjukkan rasa tidak setuju, menegur kalau ada hal-hal yang tidak benar. Lalu melindungi dan menyediakan kepada mereka segala sesuatu yang perlu bagi jiwa dan raga mereka. Nah, dua hal ini penting, jiwa dan raga. Kita cenderung untuk memilih salah satunya. Kita kadang-kadang berpikir terlalu ekstrim terhadap jiwa, namun tidak memikirkan tentang raga mereka, jasmani mereka. Kita tidak pikirkan apa yang mereka pakai, kita tidak pikirkan bagaimana hidup mereka sehari-hari, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Kita tidak pikirkan. Yang penting kita bilang, kamu saya kasih firman Tuhan. Tapi ada juga ekstrem lain yang terlalu fokus terhadap jasmaninya aja. Pikirkan tentang pakaian mereka, pikirkan tentang sekolah mereka, pikirkan. Tapi tentang ibadah, tentang belajar firman Tuhan, tentang berdoa, kita tidak ajari mereka. Nah, dua hal ini kita harus pikirkan mengenai jiwa dan raga mereka. Dan dengan pembawaan yang wibawa, hikmat, kudus, dan patut dicontoh untuk membawa kemuliaan bagi Allah, hormat bagi diri mereka sendiri, dan untuk memelihara otoritas tersebut yang Allah telah berikan atas mereka. Nah, otoritas itu bukan hanya sekedar nama. Itu bukan juga hanya sebuah hak. Nah, kalau kita orang yang berotoritas, lalu kita bilang, hakku adalah menerima penghormatan dari kamu. Oh, bukan seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita bilang, aku punya otoritas, itu harus kita pelihara. Kita harus tunjukkan kita punya otoritas. Dalam pembawaan kita yang berwibawa, dalam hikmat kita dalam mengatur, memimpin, dan juga dalam segala hal yang bisa dicontohi dari kita. Makanya memberikan teladan itu penting. Kalau kita bilang, oh aku pemimpin, aku punya otoritas, tapi kita sendiri tidak melakukan apa yang kita katakan, maka otoritas kita jangan heran nanti luntur. Orang tidak lagi menghormati, orang tidak lagi menghargai.
Makanya orang tua jangan hanya bilang kepada anakmu, pergi gereja, tapi kamu nggak pergi gereja. Jangan nanti kamu heran, terkejut ketika kamu bilang sama anakmu, pergi gereja. Mereka akan bilang, kamu aja nggak pergi gereja, kenapa aku harus pergi gereja? Kalau mereka sudah berani mengatakan itu, berarti otoritas kamu itu, penghormatan terhadap kamu sudah luntur. Karena mereka tidak lagi takut untuk menjawab. Karena kamu juga tidak memberikan contoh, teladan. Jadi kaum, khususnya orang tua kita berbicara, harus bisa memberikan teladan terhadap anak-anaknya. Dan kalian yang mau menjadi orang tua yang masih muda, kalian harus mulai belajar dari sekarang, supaya kalian nanti suatu hari bisa menjadi teladan bagi orang lain, bagi anak-anak kalian di masa yang akan datang. Supaya sungguh itu bukan hanya sekedar minta, ada orang mengemis penghormatan. Penghormatan itu tidak perlu diminta, itu akan ada secara otomatis ketika kita melakukan apa yang benar. Apakah dosa-dosa para atasan? Nah, para atasan juga memiliki dosa terhadap bawahan mereka. Ini harusnya atasan terhadap bawahan mereka adalah selain melalaikan tanggung jawab yang dituntut dari mereka, yaitu mencari kepentingan, kemuliaan, keringanan, keuntungan, atau kesenangan diri sendiri secara berlebihan. Yang dia pikirkan adalah keuntungannya sendiri. Jadi kalau kamu mempunyai toko contohnya, lalu kamu buka toko, lalu kamu mempunyai karyawan, yang kamu pikirkan adalah karyawanku bekerja untuk aku, yang untung harus aku. Kita nggak pikirkan tentang karyawan kita hanya pikirkan diri kita sendiri. Kita hanya peduli dengan diri kita sendiri. Jadi makanya orang Kristen tidak boleh menjadi bos atau toke atau atasan yang jahat. Nah, yang tidak peduli terhadap bawahan mereka. Harus bermurah hati terhadap bawahan kita. Lalu memerintahkan hal yang tidak benar secara hukum, atau tidak berada di dalam batas kemampuan mereka untuk melakukannya. Jangan perintahkan mereka untuk melanggar hukum, juga jangan perintahkan mereka sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kita harus belajar menjadi pemimpin yang mengajari, bukan hanya sekedar perintah ini dan ini. Tapi mereka tidak mampu, kita bilang, kenapa kamu tidak mampu? Kamu harus mampu. Tidak bisa seperti itu. Kita harus memiliki kerinduan untuk membuat mereka tahu. Kalau kita, kadang-kadang ini juga sampai ke ranah seperti dalam keluarga, abang dan adik. Kadang-kadang abang tahu sesuatu, lalu adik tidak tahu, atau kakak tahu sesuatu, adik tidak tahu. Mungkin kakaknya sudah besar, dia tahu bagaimana mencuci piring yang baik. Adiknya tidak tahu, lalu dia bilang, kamu cuci piring, harus bersih, harus begini. Adiknya tidak tahu bagaimana cuci piring yang bersih. Dan kita bilang, kamu harus cuci piring. Apapun ceritanya. Dan kita harus bisa menunjukkan kemurahan hati dengan mengajarkan kepada mereka. Jangan memerintahkan mereka sesuatu yang kita tahu tidak akan mungkin bisa mereka lakukan. Lalu sini menasihati, mendorong atau menyokong mereka di dalam hal yang jahat, menghalangi, mematahkan semangat atau tidak menyetujui mereka di dalam hal yang baik. Mematahkan semangat termasuk di dalamnya, jangan patahkan semangat orang. Dorong mereka ketika mereka melakukan apa yang benar sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan langsung patahkan semangat mereka walaupun itu kelihatan masih kurang sempurna. Dorong mereka lagi untuk melakukan lebih baik. Jangan patahkan semangat mereka. Lalu mengoreksi mereka secara berlebihan, memaparkan dengan ceroboh atau membiarkan mereka dalam kesalahan, cobaan dan bahaya. Jangan marah sejadi-jadinya sampai orang tidak mau lagi mendengarkan kita. Membangkitkan amarah mereka, mengundang amarah mereka atau mencela mereka dengan sesuka hati, atau mengurangi otoritas mereka dengan sebuah tindakan yang tidak adil, tidak bijaksana, kejam dan lalai. Intinya jangan menjadi seorang pemimpin baik dalam keluarga, baik dalam organisasi yang otoriter. Tidak peduli dengan bawahan kita. Pertanyaan 131. Apakah kewajiban terhadap orang yang sederajat? Kalau kita berbicara tentang sesama, kalau kita yang mungkin memiliki umur yang sama atau berada di status yang sama. Kewajiban terhadap orang yang sederajat adalah menghormati martabat dan kelayakan satu dengan yang lain. Mendahului dalam memberikan hormat, bersukacita di dalam talenta dan perkembangan satu dengan yang lain sebagai hak milik mereka sendiri. Jadi saling berlomba-lomba dalam memberikan penghormatan. Jangan tunggu kamu dihormati, kamu berikan penghormatan. Saya mendapatkan satu pelajaran dari orang tua saya. Ketika kita bertemu dengan orang baru, walaupun mereka mungkin kelihatan lebih muda dari kita, kita tidak tahu umur mereka karena mereka orang baru kan. Kita ketemu dengan mereka, walaupun kelihatan umur mereka mungkin dari raut wajah mereka lebih muda dari kita. Tapi orang tua saya selalu mengajarkan panggil mereka dengan sebutan kakak atau abang. Walaupun mereka kelihatan lebih muda dari kita.
Panggil mereka dengan sebutan. Hormati mereka. Mereka adalah manusia. Kita tidak tahu umur mereka berapa. Nah, kalaupun sudah kita tahu, kalau tidak ada pentingnya bagi kita untuk menyebut nama mereka secara langsung, sebut mereka dengan penghormatan-penghormatan. Makanya saya rasa budaya di Indonesia masih baik. Seperti kita orang Batak kan, ketika orang sudah menikah dan punya anak, kita tidak lagi panggil nama mereka. Kita panggil mereka dengan sebutan nama anak mereka. Oke. Walaupun kadang-kadang agak sedikit rancu ketika kita bilang Bapak Tiki. Jadi ketika si Tiki sama bapaknya datang, yang mana yang Bapak Tiki? Oke lah kalau kena anaknya adalah anak perempuan. Kalau anaknya adalah anak laki-laki, itu yang rancu dalam pikiran saya. Tapi kita sepertinya sudah terbiasa dengan itu ya, dipanggil seperti itu. Itu adalah cara kita menghormati, supaya jangan kita merendahkan orang tersebut. Makanya kadang-kadang kalau kita lebih berbicara tentang mungkin kita sebutkan tidak langsung nama mereka, tapi singkatan dari nama mereka dan marga mereka. Kita juga sebutkan inisial seperti Bapak, atau Diaken, atau apa, bagaimana menyebut mereka dengan cara yang hormat. Oke, jadi itu. Dosa-dosa apa sajakah yang dapat dilakukan kepada orang sederajat? Dosa-dosa yang dapat dilakukan kepada orang sederajat adalah selain melalaikan segala kewajiban yang dituntut, memandang rendah kelayakan, iri terhadap talenta, sedih terhadap perkembangan kesejahteraan satu dengan yang lain, dan menyerobot kedudukan satu terhadap yang lain. Jangan iri. Ketika contohnya kamu, ini anak-anak kadang-kadang dalam sekolah, contohnya kamu satu kelas, lalu teman kamu ada yang juara, kamu tidak juara, lalu kamu iri terhadap mereka. Oke, sama-sama berjuang, sama-sama berusaha. Kalau ada yang lebih baik dari kamu harus bisa memberikan selamat. Oke. Dalam kompetisi, panasnya hanya pada saat kompetisi. Ketika sudah ada hasilnya, kita harus bisa berbesar hati, menerima. Kalau kita kalah, kita harus bisa menerima kekalahan kita dan memberikan selamat kepada mereka yang menang. Itu harus ada dalam hidup kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan juga sama. Ketika dalam sebuah posisi tertentu ada orang yang lebih unggul dalam melakukannya, kita jangan iri. Kita jangan tidak suka lalu mulai menggosipkan. Dalam dunia ini hal-hal yang bisa terjadi. Oke. Lalu kita melihat di pertanyaan 133. Apakah alasan yang ditambahkan ke dalam hukum kelima untuk menegaskannya? Alasan yang ditambahkan ke dalam hukum kelima terdapat di dalam kata-kata ini. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, merupakan sebuah janji yang mengekspresikan umur panjang dan keberhasilan. Sejauh itu untuk kemuliaan Allah dan kebaikan mereka kepada semua orang yang menaati hukum ini. Oke. Nah, ini perkataan Tuhan ini bukan hanya sekedar janji kosong, tapi ini adalah perkataan hikmat daripada Tuhan. Kalau kita melakukan hukum kelima, maka ada kebaikan yang kita dapatkan. Ketika kita dalam tempat pekerjaan, begitu menghormati atasan kita, menghormati bukan cari muka ya, tapi betul-betul menghormati dia. Nah, Tuhan akan menggerakkan hati atasan kita untuk memberkati hidup kita. Lalu bagaimana dengan atasan yang tidak peduli dengan kehidupan kita? Tidak masalah, karena atasan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhan tahu kapan dan di mana atau bagaimana caranya untuk memberkati hidupmu yang sudah menghormati atasanmu. Oke, jadi itu yang harus kita lakukan. Oke. Lanjut. Pertanyaan 134. Yang manakah hukum yang keenam? Hukum keenam ialah jangan membunuh. Oke. Kewajiban-kewajiban apa sajakah yang dituntut di dalam hukum keenam? Kewajiban-kewajiban yang dituntut di dalam hukum keenam adalah segala upaya yang hati-hati dan kerja keras yang sah untuk menjaga kelangsungan hidup diri kita sendiri dan orang lain dengan menahan segala pikiran dan niat, menundukkan segala keinginan dan menjauhkan diri dari segala kesempatan, pencobaan, dan praktik-praktik yang condong kepada pencabutan nyawa siapapun juga dengan tidak layak. Oke, hati-hati. Kalau tadi kita lihat berhati-hati, menjaga hidup kita supaya jangan rusak, jangan mati oleh perbuatan kita sendiri. Ini bukan hanya kepada orang lain, tapi terhadap diri kita sendiri. Nah, ini juga kalau kita berbicara tentang dalam pekerjaan, contohnya tadi masih berkaitan kalau misalnya kita bilang mengenai atasan dan bawahan. Ketika kamu punya satu PT, kamu mempekerjakan orang lain, kamu harus pikirkan safety mereka. Safety. Atasan yang tidak memikirkan safety anggotanya adalah atasan yang mau membunuh anggotanya. Harus pikirkan safety mereka. Jangan sembarangan menyuruh mereka ini dan itu tanpa safety. Dan kita sendiri ketika kita bekerja, kalau kita disuruh melakukan apa hal dan tidak ada safety-nya, kita juga jangan lakukan. Karena itu membahayakan diri kita sendiri. Dan itu adalah termasuk dalam kita tidak hati-hati menjaga kehidupan kita. Ya, jadi hati-hati. Makanya di dalam ini nanti ketika kita aplikasikan ke dalam hal yang lebih detail, termasuk dalamnya kenapa kita dilarang untuk merokok.
Kenapa kita tidak boleh minum minuman keras? Kenapa kita tidak boleh menggunakan obat-obatan yang terlarang? Walaupun itu semua tidak ada dalam Alkitab. Dalam Alkitab tidak ada rokok, dalam Alkitab tidak ada yang namanya pil untuk narkoba, itu tidak ada, ganja tidak ada dalam Alkitab. Lalu kenapa bisa kita katakan tidak boleh melakukan semua ini? Karena ketika kamu melakukan itu, kamu sudah membahayakan dirimu, membunuh, atau itu seperti pencobaan untuk kamu membunuh dirimu sendiri. Makanya orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh. Membahayakan diri sendiri saja tidak boleh, apalagi membunuhnya secara sengaja. Dengan cara mempertahankannya dari kekerasan, bersabar menanggung tangan Allah, memiliki kedamaian hati, dan memiliki sukacita dalam hati. Nah, ini penting. Jangan terlalu stres. Firman Tuhan berkata, hiduplah dengan segala kecukupan. Okay? Apa yang Tuhan berikan, cukupkan dirimu dengan segala pemberian-pemberian Tuhan. Jangan terlalu stres memikirkan hal-hal yang jauh lebih tinggi dari apa yang Tuhan berikan, sehingga kamu mulai membahayakan dirimu sendiri. Bekerja begitu keras, tidak istirahat hanya gara-gara kamu memikirkan sesuatu yang jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Oke, lalu tentu di sini juga penggunaan yang bijaksana terhadap makanan, minuman, obat-obatan, tidur, kerja, dan liburan. Dengan pikiran, kasih, belas kasih, kelemah lembutan, kebaikan dan dermawan, suka damai, kelembutan, dan percakapan dan perbuatan yang sopan. Jangan suka pergi untuk bertengkar dengan orang lain. Itu membahayakan hidupmu. Jangan suka pergi untuk tawuran. Itu membahayakan hidupmu. Kamu akan mati konyol di sana. Okay? Jadi sukalah dengan kedamaian, kesabaran, kesiapan untuk berdamai. Lebih cenderung untuk berdamai daripada berperkara, berkelahi. Menanggung dan mengampuni rasa sakit dengan sabar, dan membalaskan kebaikan kepada kejahatan. Okay? Menghibur dan menolong yang kesulitan, dan melindungi dan mempertahankan yang tidak bersalah. Hindari segala hal yang bisa membahayakan dirimu. Dosa-dosa apa sajakah yang dilarang di dalam hukum ke-6? Di dalam hukum ke-6, dosa-dosa yang dilarang di dalam hukum ke-6 adalah segala bentuk pencabutan dari nyawa kita sendiri atau orang lain. Baik itu bunuh diri ataupun membunuh orang lain. Kecuali dalam kasus pengadilan umum. Seperti halnya, kalian bertanya tidak? Sambo dihukum mati kan? Yang nembak dia berdosa atau tidak? Kalau dihukum mati, berarti dieksekusi kan? Di Indonesia kayaknya hukuman mati ditembak ya? Ditembak kan? Nah, yang nembak dia berdosa atau tidak? Hah? Berdosa? Berdosa, karena dia membunuh. Westminster bilang tidak berdosa. Menghilangkan nyawa orang lain kecuali dalam kasus pengadilan umum. Eksekusi. Okay? Itu namanya menjalankan keadilan. Menjalankan keadilan Tuhan. Dan itu kalau seseorang, karena Allah memandang keputusan pengadilan itu bukan keputusan manusia. Kalau kita membaca Alkitab, keputusan pengadilan itu adalah keputusan dari Tuhan. Kalau kita lihat kitab Amsal dikatakan, undi dilempar di pangkuan, tetapi hasilnya dari Tuhan. Nah itu, pengadilan itu Allah yang memimpin. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, khususnya dalam pengadilan. Apalagi kalau keputusan adalah keputusan mati. Jadi orang hanya menjalankan keputusan dari Tuhan. Alatnya Tuhan untuk mengeksekusi keputusan. Karena pemerintah juga adalah alatnya Tuhan. Ingat Roma pasal 13? Pemerintah adalah alatnya Tuhan. Alatnya Tuhan untuk apa? Untuk mengapresiasi, memberikan penghormatan kepada mereka atau penghargaan kepada mereka yang melakukan baik, dan memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan. Nah, dari sana semua kenapa Westminster mengatakan bahwa kalau kita membunuh oleh karena pengadilan umum, karena keputusan pengadilan, ada sesuatu hal yang benar untuk dilakukan. Oke? Jadi kalau ada di antara kita nanti suatu hari menjadi polisi dan disuruh menjadi algojo, nah, saya sih sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak mau, karena tak tahu. Nah, mungkin karena saya memang tidak terpanggil untuk jadi seorang tentara lah ya. Jadi saya tidak punya satu keberanian untuk melakukan itu. Tapi orang yang sudah terlatih di sana tentu mereka tahu bahwa ini adalah suatu hal yang harus mereka lakukan. Oke. Jadi sama juga di sini dikatakan dalam hal perang yang sah ya, bukan perang menindas. Alkitab tidak pernah mengizinkan kita untuk pergi menguasai satu negara, menindas sebuah negara, menjajah sebuah negara. Jadi perang yang sah di sini dalam artian membela diri. Ada pengumuman kan untuk katanya apa? Komcat ya. Ya, Pak Simamura ya, itu namanya komcat ya, apa? Cadangan ya, atau komponen cadangan. Artinya warga sipil yang mau
masuk menjadi komponen cadangan dari angkatan, ya kan? Angkatan bersenjata. Kalau itu bahasa halus dari kalau kita seperti di Singapura atau di Korea itu namanya wajib militer. Wajib militer. Cuman kalau Indonesia tidak wajib, siapa yang mau, sukarelawan. Kalau di sana namanya wajib militer, jadi rakyat di sana ketika terjadi perang seperti di Singapura, jangan pikir memang tentara mereka hanya sedikit yang mempunyai, maksudnya yang ofisial, yang kerja sebagai tentara itu yang sedikit. Tapi ketika perang itu hampir semua masyarakatnya bisa angkat senjata. Karena mereka ada namanya wajib militer. Mereka dilatih untuk di saat-saat tertentu bisa pegang senjata. Oke, rakyat sipil. Jadi ketika itu terjadi untuk membela diri, melindungi orang lain, itu namanya perang yang sah. Kita diserang, lalu kita membela diri untuk melindungi sebagai tugas dan kewajiban kita sebagai anggota militer. Itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. Oke, lalu pertahanan yang perlu. Oke, jadi melindungi diri sendiri. Mengabaikan atau mencabut sarana-sarana yang perlu untuk memelihara hidup, kemarahan, kebencian, iri, keinginan untuk balas dendam yang penuh dengan dosa, segala hawa nafsu, segala hawa nafsu yang kelewat batas, kekhawatiran yang berlebihan, stres, lalu mengkonsumsi makanan dan minuman, bekerja dan berlibur dengan kelewat batas. Oke, makanya di sini termasuk hal seperti tobako, rokok atau obat-obatan yang terlarang, kata-kata menantang artinya ya bunuh saja saya, gak apa-apa. Kita tidak menghargai hidupnya. Penindasan, pertengkaran, pemukulan, melukai dan segala bentuk kecenderungan lainnya untuk menghancurkan hidup orang lain. Oke, ini semua tentu dilakukan bukan untuk membela atau menyelamatkan orang lain, tapi anggar hebat aja. Saking dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Oke, kita harus peduli dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Yang manakah hukum ketujuh? Oke, itu tentang jangan membunuh. Lalu sekarang ketujuh, jangan berzina. Oke, jangan berzina. Kewajiban-kewajiban apa sajakah yang dituntut di dalam hukum ketujuh? Kewajiban-kewajiban yang dituntut dalam hukum ketujuh adalah kesucian di dalam tubuh, pikiran, keinginan, kata-kata, dan kelakuan. Ini bukan hanya masalah orang bersetubuh, maksudnya sudah melakukan hubungan di luar nikah, tetapi juga dalam pikiran, dalam keinginan, dalam kata-kata, dan kelakuan. Pemeliharaan akan kesucian itu di dalam diri kita sendiri dan orang lain. Oke, memelihara kesucian pikiran orang lain. Ini kadang-kadang saya mau bilang seperti contohnya kalau kita orang yang sudah menikah, lalu ya mungkin sebagai orang yang sudah menikah bukanlah hal yang terlalu tabu untuk kita membahas soal hal-hal yang mungkin agak kerana seksual, tapi jangan bicarakan terlalu vulgar apalagi kalau didengar orang yang belum menikah, sehingga membuat mereka memikirkan dan mencoba mencari tahu apa itu. Oke, kita harus bisa menahan diri apalagi kalau ada orang-orang yang belum menikah di sekitar kita. Oke, bahas sewajarnya kalau memang perlu dibahas. Itu maksudnya. Oke, jangan mengkontaminasi pikiran orang-orang yang bisa membuat mereka berzina. Oke, lalu di sini juga dikatakan kewaspadaan terhadap mata dan segala indera, pengendalian diri dan menjaga pergaulan yang suci serta berpenampilan pantas. Ingat, jangan berzina bukan hanya melakukannya tetapi juga dalam pikiran, dan kamu jangan mengundang orang lain untuk berpikir atau berzina dalam pikiran mereka. Makanya kamu harus berpakaian dengan pantas, dengan sopan, jangan seksi. Oke. Lalu menikah dengan mereka yang tidak memiliki talenta untuk tidak menikah, saling mengasihi dan hidup bersama sebagai suami istri. Dosa-dosa apa saja yang dilarang dalam hukum ketujuh? Dosa-dosa yang dilarang dalam hukum ketujuh di samping kelalaian dari kewajiban-kewajiban yang dituntut adalah tentu zina, kemesuman, pemerkosaan, hubungan seksual antar saudara, sodomi. Sodomi itu adalah homoseksual, dan segala nafsu yang tidak wajar. Segala nafsu yang tidak wajar termasuk dalam halnya lesbian, transgender, biseksual. Ini bukan lagi sesuatu hal yang asing. LGBT tahu LGBT kan? L lesbian, G gay itu homoseksual, LGB biseksual. Biseksual artinya bisa dua-duanya. Oh, dia laki-laki, dia juga bisa sama perempuan, dia juga bisa sama laki-laki, itu biseksual. Transgender artinya mengubah jenis kelaminnya. Dia lahir laki-laki, lalu dia ubah jadi perempuan. Dia lahir perempuan jadi laki-laki. Oke, ditambah lagi Q. Tahu Q? Cure. Saya kadang-kadang merasa bahwa pronunciation atau penyebutan saya kurang sempurna. Cure itu artinya masih bertanya-tanya. Masih bertanya-tanya. Kamu lahir laki-laki tapi dia masih bertanya-tanya, aku ini apa? Padahal dia laki-laki. LGBTQ. Oke.
dan orang selalu berpikir bahwa akan ditambah lagi. P. Tahu apa P? Pedophile. Dunia ini akan mengerikan. Tahu pedophile? Orang yang menyukai anak di bawah umur. Anak-anak. Tidak mengherankan kalau suatu hal yang sangat, kita bilang sekarang pedofil itu masih sangat-sangat menjijikkan ya. Tapi tidak mengherankan kalau suatu hari pedofil pun akan diperjuangkan. Karena dulu pun saya masih ingat sekitar 10 tahun, 20 tahun yang lalu yang namanya lesbian, gay juga masih sesuatu yang tabu kan? Kan dibilang mereka sudah melakukan hubungan perempuan dengan perempuan. Anak-anak perempuan aja kalau pakaiannya terlalu kayak laki-laki, orang sudah mencibir. Tapi sekarang kita bukan berbicara luar negeri, kita berbicara tentang Indonesia. Walaupun di Indonesia itu dilarang secara hukum, tapi kita tahu di mana-mana ada di Indonesia ini. Bahkan ditunjukkan di media, di televisi. Di Indonesia hukumnya begitu, tidak boleh, tapi boleh ditunjukkan di televisi. Yang baru meninggal kemarin, Dorce kan, itu dari tahun kapan? Tetap ada di media kan? Menunjukkan kepada kita, dia walaupun dia adalah seorang laki-laki yang menjadi perempuan, tapi tetap diterima di masyarakat. Sesuatu yang sangat berbahaya. Kita harus waspada. Okay? Jaga anak-anak perempuan kita dan juga anak laki-laki kita. Okay? Lalu di sini dikatakan apa lagi? Sampai di mana saya tadi? Segala imajinasi, pikiran, niat dan keinginan yang kotor, segala pembicaraan yang busuk dan kotor atau dengan mendengarkannya, pandangan jalang, kurang ajar atau perbuatan yang tidak sungguh-sungguh, penampilan yang tidak pantas, yang seksi, melarang pernikahan yang sah dan mengizinkan pernikahan yang tidak sah. Okay? Di Indonesia sudah mulai pernikahan yang tidak sah itu diizinkan. Dan tahu di negara-negara Eropa, pendeta itu berada dalam penganiayaan. Kenapa? Karena pendeta dipaksa untuk harus menikahkan homoseksual. Harus. Pendeta yang tidak mau menikahkan homoseksual adalah pendeta-pendeta yang dianggap tidak toleransi. Nah, mereka selalu menggunakan kata ini, toleransi. Padahal mereka sendiri tidak bisa toleransi, ya kan? Makanya saya selalu bilang, baik itu toleransi, baik itu yang namanya apa, hak asasi manusia dalam dunia ini adalah sebenarnya bukan hak asasi manusia, tapi hak asasi mayoritas. Mayoritas bilang apa? Itu yang diperjuangkan. Minoritas selalu harus ikut mayoritas, ya kan? Jadi kalau bilang hak asasi manusia semua harus saling mengerti dong, ya kan? Kalau kamu setuju dengan homoseksual ya silakan, kamu mau nikahkan silakan, tapi kamu juga harus hargai hak saya untuk tidak mau nikahkan, ya kan? Harusnya seperti itu kan? Nah, tapi mereka bilang tidak. Kamu sebagai pendeta harus mau menikahkan kaum homoseksual. Jadi kalau ada dua laki-laki datang gerejamu, mereka bilang, pendeta, kami mau menikah. Itu tantangannya sekarang di negara-negara yang pro terhadap LGBT. Termasuk kalau saya tidak salah dengan Australia. Makanya beberapa teman saya di Australia yang melayani di sana, mereka tidak mendapat, kalau di luar negeri ada lisensi untuk menikahkan pendeta itu. Hanya pendeta yang punya lisensi yang boleh menikahkan orang. Dan mereka tidak bisa dapat lisensinya dari negara karena mereka tidak pro LGBT. Nah, ini tantangan yang sangat-sangat nyata di dalam kekristenan dan tidak akan heran menjadi sesuatu yang nyata juga di dalam kehidupan kita di negara ini. Walaupun kadang-kadang kita bilang kecil kemungkinannya, tapi bukan sesuatu hal yang mengejutkan kalau itu suatu hari terjadi. Oke, lalu dikatakan di sini mengizinkan bertoleransi, memelihara pelacuran dan mengunjungi mereka. Menjerat diri dalam sumpah tidak menikah. Kalau kamu tidak mempunyai karunia untuk tidak menikah, jangan bersumpah untuk tidak menikah. Itu namanya kamu menjerat diri sendiri. Makanya kita tidak setuju dengan selibasi yang dipraktekkan dalam gereja seperti Roma Katolik, yang mewajibkan semua pastor tidak menikah. Ini kalau dia tidak punya karunia untuk tidak menikah bagaimana? Nah, tapi kalau kamu pastor, kamu harus tidak menikah. Nah, ini ada sesuatu yang tidak benar. Oke? Sesuai dengan apa yang kita baca dalam Alkitab. Lalu menjerat diri dalam sumpah tidak menikah, menunda perkawinan secara tidak wajar. Jangan tunda pernikahanmu hanya untuk hal-hal yang tidak wajar. Kalau kamu sudah mendapatkan seseorang yang kamu pandang pantas untuk yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, segera berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kamu dan menikah secepatnya. Oke, jangan tunda-tunda, karena itu akan menimbulkan begitu banyak dosa. Memiliki lebih dari satu istri atau suami dalam waktu bersamaan, poligami, perceraian yang tidak adil, atau meninggalkan pasangan. Nah, berarti perceraian yang adil boleh. Perceraian yang tidak adil katanya kan? Berarti perceraian yang adil boleh? Boleh atau tidak boleh?
Coba dipikirkan ya. Teman-teman yang malas, serakah, mabuk, dan tidak sopan. Ini artinya berkumpul, berteman, dekat dengan mereka orang-orang seperti ini. Karena kamu harus menghindari perzinahan. Orang-orang yang seperti ini seperti malas, serakah, mabuk, dan tidak sopan hanya akan membawa kamu untuk melakukan dosa. Lagu-lagu, buku-buku, gambar-gambar, tarian-tarian atau sandiwara yang menimbulkan nafsu birahi. Dalam bahasa kita sekarang pornografi. Pornografi itu banyak modelnya, ada yang bentuk seperti di sini katakan sandiwara artinya dalam bentuk video maupun dalam gambar, tari-tarian atau cerita-cerita. Okay. Tarian-tarian yang menunjukkan keseksian, TikTok. Itu yang muncul di TikTok kan? Selalu saja muncul. Kamu tertariknya dengan, misalnya kamu lebih suka hal-hal yang pengetahuan contohnya. Ya, mungkin itu akan lebih mayoritas muncul di TikTok kamu. Tapi sesekali akan muncul juga yang seksi-seksi itu. Sesekali akan muncul. Ya, kalau kita punya anak suka scroll TikTok, kita harus sudah mulai waspada. Kenapa dia suka scroll TikTok? Okay. Dan bukan hanya TikTok, sosial media. Tapi TikTok menjadi satu sarana yang begitu mengerikan. Karena hal-hal seperti ini tidak terlalu tersensor di TikTok. Dan bahkan didukung. Klik saja tanda pencarian. Situ akan muncul judul-judul video yang ada apinya. Dan biasanya judul-judul itu berarti judul yang viral. Dan itu biasanya judul-judulnya baca saja. Kamu akan lihat ini adalah satu hal yang menuju vulgar. Hati-hati anak-anak. Tak perlu lah. Kalau mau belajar YouTube masih bisa, tapi YouTube pun begitu. Jadi hati-hati sekali. Semua sosial media saat ini. Karena batasannya sekarang sudah sangat-sangat longgar. Okay? Bisa begitu mencerumuskan. Okay? Dan semua rangsangan untuk berbuat mesum atau tindakan yang kotor baik di dalam diri kita sendiri maupun orang lain. Yang manakah hukum ke-8? Jangan mencuri. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita istirahat 10 menit. Oke, sudah jam 8 lewat. 5 menit kita istirahat ya. Jangan 10 menit, terlalu lama kayaknya. 5 menit, baru nanti kita lanjutkan dengan kuis sebentar. Baru kita lanjutkan. Kita usahakan selesai 10 hukum Taurat malam ini. Oke, jadi 5 menit, tolong 5 menit. Mari kita lanjutkan dengan kuis. Oke, sudah? Oke, thank you Johnson. Oke, kita lanjutkan ya. Supaya kita selesaikan 10 hukum Taurat malam ini. Oke, sekarang masuk kita ke hukum ke-8. Pertanyaan 140, yang manakah hukum ke-8? Hukum ke-8 adalah jangan mencuri. Kewajiban-kewajiban apa sajakah yang dituntut di dalam perintah ke-8? Kewajiban-kewajiban yang dituntut di dalam perintah ke-8 adalah kebenaran, kesetiaan, dan keadilan di dalam kontrak dan perdagangan antara sesama manusia. Oke, berdagang itu jangan curang. Memberikan kepada setiap orang haknya. Ketika orang sudah melakukan sesuatu, berikan haknya, jangan potong haknya. Pengembalian harta benda yang diambil secara ilegal dari pemiliknya yang sah. Jadi kalau kita mengambil sesuatu dan itu adalah sah juga untuk dikembalikan, kembalikan. Memberikan dan meminjamkan dengan cuma-cuma sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan orang lain. Atau maksudnya kalau orang membutuhkan sesuatu, lebih baik bagi kita untuk memberi daripada meminjamkan. Itu maksudnya. Oke, kalau kita mempunyai kekuatan untuk memberi dan tidak meminta kembali, lebih baik berikan. Oke, lebih baik berikan. Berikan saja. Jangan sikit-sikit istilahnya pinjam meminjam. Orang butuh uang 5.000 dari kita saja pun jangan lupa kembalikan ya. Kalau kita bisa kasih 5.000, kasih saja ya. Enggak usah lagi pikirkan kembaliannya. Oke, itu maksudnya di sini. Oke, jadi bersifat tidak berlebihan di dalam penilaian, kehendak dan keinginan terhadap harta duniawi. Oke, tidak mencintai segala harta duniawi, berikhtiar dan belajar untuk memperoleh, menjaga, menggunakan dan mengatur hal-hal ini yang perlu dan cocok untuk pemeliharaan kodrat kita dan cocok untuk kondisi kita. Jadi pergunakan dengan baik sesuai dengan kondisi, jangan terlalu banyak bermimpi, oke? Hidup dengan apa yang Tuhan berikan. Pekerjaan yang sesuai hukum dan tekun di dalamnya. Cari pekerjaan yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan yang ada, dan ketika kamu sudah mendapatkannya, bertekun dalamnya. Jangan bermalas-malasan. Hidup sederhana. Oke, hidup sederhana. Orang Kristen zaman sekarang harus sering dikatakan hidup sederhana. Karena banyak gereja yang mengatakan hidup bermakmur-makmuran.
Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk hidup foya-foya, hidup makmur, hidup kaya, atau orang Kristen harus kaya. Bukan itu ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Oke, kalau Tuhan memberikan kita banyak, berarti itu bukan untuk kita berfoya-foya, tapi untuk hidup dalamnya dengan sederhana. Selebihnya kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Oke, lalu menghindari pengaduan dan penyediaan jaminan atau kewajiban serupa yang tidak perlu. Jangan suka menjamin orang lain. Oke, ada orang mau pinjam uang di mana, lalu kamu kasih namamu. Nah, itu tidak bijaksana. Kalau kita membaca kitab Amsal, kita tahu itu. Lalu, dan berusaha keras dengan segala keadilan dan sarana yang sesuai hukum, mengadakan, melestarikan, dan memajukan kelestarian dan keadaan jasmania dari orang lain dan diri kita sendiri. Oke, artinya bekerja keras. Dosa apa sajakah yang dilarang dalam hukum ke-8? Dosa-dosa yang dilarang dalam hukum ke-8 di samping kelalaian akan tugas-tugas yang dituntut, juga merupakan mencuri, merampok, menculik manusia, dan menerima hasil curian. Apa istilahnya? Menada, betul. Jadi penada, jangan jadi penada. Transaksi penipuan, timbangan dan ukuran palsu. Kalau kamu jualan, jangan kamu ubah itu sedikit-sedikit, 0, berapa gram, oke? Ukur dengan pasti, dengan tepat. Memindahkan batas tanah supaya kamu kuasai. Suka memindahkan batas tanah kan? Tetangga kita. Tidak adil dan tidak setia dalam kontrak antara sesama manusia atau dalam hal kepercayaan, penindasan, pemerasan, riba, suap, tuntutan hukum yang mengganggu dengan tidak adil mengambil tanah dan mengusir penghuninya. Nah ini, oke, tidak adil mengambil tanah orang lain, usir penghuninya, menimbun barang untuk menaikkan harganya, pekerjaan yang ilegal dan segala sesuatu hal lainnya yang tidak adil atau jalan berdosa dalam mengambil atau menyembunyikan dari sesama kita apa yang menjadi miliknya, atau untuk memperkaya diri kita sendiri, mengingini, menghargai dan mencintai harta duniawi secara berlebihan, kecurigaan dan kekhawatiran yang mengganggu dan belajar untuk mendapatkan, memegang dan menggunakan mereka. Yang ada dalam pikiran kita adalah uang kita saja. Kita kayak takut kali kehilangan harta kita. Setiap hari itu aja yang kita lihat, harta kita. Kita simpan dia baik-baik, jangan sampai dilihat orang, jangan sampai diambil oleh orang lain. Itu sudah berlebihan. Jangan terlalu khawatir. Kalau dia waktunya hilang, biarlah dia hilang. Jangan terlalu khawatir. Iri kepada kelimpahan orang lain. Nah, ini bukan berarti tidak bertanggung jawab ya. Bedakan namanya berlebihan dengan bertanggung jawab. Demikian juga halnya dengan kemalasan, pemborosan, permainan yang menghabiskan seperti judi. Orang Kristen tidak boleh bermain judi dalam bentuk apapun. Slot, game-game apa kemarin Dinamo semua itu tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh dalam bentuk apapun judi. Judi adalah artinya mencari uang atau mendapatkan untung dari sebuah permainan. Itu sebenarnya judi secara sederhana. Jadi kalau permainan itu memberikan kamu untung, bukan dengan cara bekerja, tapi dengan bermain, permainan itu disebut sebagai judi. Dan cara-cara lainnya yang olehnya kita terlalu merugikan harta jasmani kita dan menipu diri kita sendiri akan hak kita untuk menggunakan dan menikmati harta yang Allah telah berikan bagi kita. 143, yang manakah hukum ke-9? Jadi jelas ya, jangan mencuri. Sekarang 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kewajiban-kewajiban apa saja yang dituntut dalam hukum ke-9? Kewajiban-kewajiban yang dituntut dalam hukum ke-9 adalah memelihara dan mempromosikan kebenaran di antara sesama manusia dan nama baik dari sesama kita sebagaimana juga milik kita sendiri. Ini maksudnya adalah memelihara dan mempromosikan kebenaran dalam artian kebenaran yang kita pandang benar. Kebenaran orang lain artinya menjaga nama baik orang lain. Itu maksudnya di sini. Jadi kewajiban kita adalah menjaga nama baik orang lain. Karena kita orang Kristen jangan terlalu suka membicarakan keburukan orang lain. Belajarlah untuk lebih suka membicarakan kebaikan orang lain. Itu harus kita biasakan diri kita. Jadi kalau kita berkumpul itu, kalau kita mau bicarakan orang lain, coba pikirkan apa yang baik yang mau kita bicarakan mengenai dia. Tantangan kan? Gak mudah kan? Tapi itu maksudnya. Lalu, dan apa baik dan sama kita sebagaimana juga milik kita sendiri. Muncul dan berdiri untuk kebenaran. Ketika ada sesuatu yang benar, jangan ketika yang benar itu dibilang salah lalu kita diam-diam saja. Kalau itu benar kita harus berani bilang itu benar. Jangan diam-diam saja. Lalu dan dari hati dan dengan sungguh-sungguh, dengan terus terang, dengan jelas, dengan sepenuhnya membicarakan kebenaran dan hanya kebenaran dalam hal penghakiman dan keadilan dan di dalam segala sesuatunya dalam bentuk apapun itu. Sebuah penilaian yang baik hati untuk sesama kita, mengasihi, menghendaki dan bersukacita atas nama baik mereka. Bersedih
terhadap dan menutupi kelemahan mereka. Jangan terlalu senang kalau orang punya kelemahan, lalu kita senang kalau lihat orang itu dia begini, begitu. Ini kebiasaan kita yang sangat-sangat buruk dan berdosa. Kalau ada orang yang memiliki kelemahan, kita harus sedih dan berusaha bagaimana caranya supaya kelemahan dia tidak diketahui oleh orang lain. Itu yang benar. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke? Jadi dalam istilah kita sekarang intinya jangan menggosip. Oke, dengan berterus terang mengakui talenta dan anugerah mereka, mempertahankan pengakuan tidak bersalah mereka. Seorang yang siap menerima kabar baik dan tidak berkeinginan untuk menerima kabar buruk tentang mereka. Oke, ketika kita mendengar nama orang disebutkan, jangan telinga kita itu cepat kali mau apa yang buruk. Ketika orang sudah menyebut nama orang lain, kita harus siap untuk menerima apa yang baik. Kalau ada pun yang buruk, kita harus menjadi orang yang sangat-sangat tidak suka mau dengar dia. Oke? Nah, beda halnya ketika kita sedang mengevaluasi, ketika kita dalam kepemimpinan kadang-kadang seperti halnya dalam gereja contohnya, ada situasi tertentu di mana contohnya badan penatua atau majelis atau tim kerja mengevaluasi tentang seseorang atau jemaat. Kita bicarakan dalam forum kita. Nah, itu bukan menggosip namanya. Itu memikirkan dan mencari bagaimana solusi untuk menolong orang tersebut. Tapi kalau kadang kita hanya mau dengar saja ketika nama orang disebut, apa yang sudah dilakukan, gitu. Pikiran kita sudah langsung ke negatifnya. Jangan suka. Kalaupun ada orang yang ceritakan, kita harus menjadi orang yang, kau gak usahlah ceritakan tentang hal itu. Harus begitu. Itu baru sikap orang Kristen yang benar. Okay. Hindari mendengar-dengar kejahatan, keburukan orang lain. Oke. Lalu dikatakan di sini dengan berterus terang mengakui talenta dan anugerah mereka. Jadi kalau mereka lebih baik dari kita, berterus terang katakan, oh kamu hebat. Oke. Berikan selamat. Mempertahankan pengakuan tidak bersalah mereka. Jadi kalau mereka tidak bersalah, bilang sama mereka, kamu tidak salah. Jangan suka jangan suka membuat orang terlihat salah. Seorang yang siap menerima kabar baik dan tidak berkenan untuk menerima kabar buruk tentang mereka, merendahkan para pengadu, penjilat dan pembual. Oke, tidak suka dengan mereka yang suka mengadu. Mengadu di sini bukan berarti tidak mengatakan yang benar ya. Atau ada orang yang memberitahukan kepada kita orang lain melakukan apa yang salah, tapi ini orang yang suka mengadu dalam artian sengaja memberitahukan kelemahan orang lain supaya orang lain itu mendapatkan masalah. Kerjanya hanyalah melihat-lihat, apa kesalahan orang ini, apa kesalahan. Ketika ada kesalahan, kesalahan langsung. Itu tujuannya, itu maksudnya sini pengadu. Penjilat dan pembual, kita tahu apa maksudnya ini kan. Suka dan peduli terhadap nama baik kita sendiri dan mempertahankannya ketika perlu. Yang kita mau adalah orang hanya tahu kebaikan kita sendiri. Keburukan orang lain, kalau orang lain kita hanya mau tahu, kalau orang lain kita hanya mau menceritakan keburukannya. Tapi kalau kita hanya mau menceritakan kebaikan kita. Oke, hati-hati. Jangan suka menceritakan kebaikan diri sendiri juga. Oke. Lalu apa lagi? Dan mempertahankan ketika perlu. Berpegang pada janji-janji yang sah, belajar dan melakukan segala sesuatu yang benar, jujur, indah dan memiliki kesaksian yang baik. Oke. Termasuk dalamnya berarti kita harus menjaga kesaksian kita selalu baik sesuai dengan firman Tuhan. Dosa-dosa apa saja yang dilarang di dalam hukum ke-9? Dosa-dosa yang dilarang di dalam hukum ke-9 adalah segala hal yang merugikan kebenaran dan nama baik dari sesama kita. Sama halnya dengan milik kita sendiri, terkhusus di dalam pengadilan umum. Khususnya ya, jangan menjadi saksi dusta. Memberikan bukti palsu, menyuap saksi-saksi palsu, dengan sadar menampilkan dan meminta sebuah penyebab yang jahat, menentang dan memerintahkan kebenaran, meluluskan keputusan yang tidak adil. Jadi kalau ada keputusan yang tidak adil, kita pun oke saja. Memanggil yang jahat sebagai yang baik, dan yang baik sebagai yang jahat. 180 derajat. Mengupah orang jahat sesuai dengan perbuatan yang benar dan orang benar sesuai dengan perbuatan yang jahat. Kebalik. Lalu memalsukan, menyembunyikan kebenaran, tidak semestinya diam pada alasan keadilan dan berdiam diri ketika sebuah kesalahan meminta sebuah pembuktian dari kita, atau mengeluh kepada orang lain, membicarakan kebenaran bukan pada waktunya, atau dengan sengaja untuk tujuan yang salah. Kadang-kadang menjadi saksi itu repot, tapi kalau perlu jadilah saksi. Atau menyalahgunakannya untuk pengertian yang salah, atau dengan ekspresi yang penuh keraguan dan samar-samar terhadap prasangka dari sebuah kebenaran dan keadilan. Berbicara hal-hal yang tidak benar, menipu, mencemarkan, memfitnah, merendahkan, penyebar isu belaka, menggosip, mencemooh, mengungkapkan, tergesa-gesa, lihat sedikit langsung ngomongin tanpa berpikir benar salahnya. Itu maksudnya tajam dalam artinya yaitu bicaranya tentang orang lain selalu tajam dan mengkritik sebagian artinya tidak sepenuhnya
Oke, penghakiman kita terhadap seseorang tidak sepenuhnya. Niat, kata-kata, dan tindakan yang tidak tersusun dengan baik, penyanjungan, kesombongan, membual, memikirkan, dan membicarakan diri kita sendiri secara terlalu tinggi atau terlalu keji kepada orang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau kita melihat kalimat yang tadi. Niat, kata-kata, dan tindakan yang tidak tersusun dengan baik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita mau membicarakan sesuatu mengenai orang lain, tapi kita tidak terlalu tahu bagaimana menceritakannya, jangan ceritakan. Atau menjelaskannya, jangan jelaskan. Karena penjelasanmu yang tidak tepat itu akan membuat kesan yang tidak tepat. Oke, itu maksudnya. Jadi hanya kita bicarakan kalau itu perlu, dan kalaupun itu perlu kita bicarakan dengan sejelas mungkin. Oke, jangan hanya ketika kita dengar sana, dengar sini kita tidak tahu pasti pun ceritanya seperti apa lalu kita ceritakan, sehingga menimbulkan kesan yang tidak semestinya. Itu maksudnya. Oke, jadi hati-hati. Oke, memperbesar masalah-masalah kecil, menyembunyikan, memaafkan begitu saja atau meringankan dosa ketika dipanggil kepada pengakuan yang cuma-cuma. Penemuan yang tidak perlu akan kelemahan, mengangkat isu palsu, menerima dan menyokong laporan jahat, dan menutup telinga kita terhadap pembelaan yang adil. Kecurigaan yang jahat, iri dan sedih terhadap orang yang layak mendapatkan penghargaan, berusaha keras atau ingin untuk merusaknya, bersorak-sorai di dalam aib dan keburukan. Kalau ada orang dapat penghargaan, kita bilang, itu karena dia curang aja gitu. Ada orang seperti ini. Kalau dia dalam kompetisi, orang menang, kompetisi bola contohnya, timnya kalah, tim lain menang, itu menang karena wasitnya itu aja. Asal dia kalah, pasti salah wasit. Sportif, ketika kalah, berikan selamat. Oke? Jangan sikit-sikit wasit. Lalu, apa lagi? Mana tadi? Sampai di mana saya tadi? Oke. Ejekan yang menjijikkan, menggilai kekaguman, pelanggaran atas janji yang sah, melalaikan hal-hal demikian seperti kabar baik dan mempraktikkannya atau tidak menjauhkan diri kita atau tidak menghentikan apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain, hal-hal yang menimbulkan sebuah nama buruk bagi orang tersebut. Oke, jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang manakah hukum ke-10? Terakhir ya. Hukum ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kewajiban-kewajiban apa sajakah yang dituntut di dalam hukum ke-10? Kewajiban-kewajiban yang dituntut dalam hukum ke-10 adalah sebuah kepuasan terhadap keadaan kita sendiri dan sebuah kerangka amal dari seluruh jiwa terhadap sesama kita, seolah seluruh perasaan dan keinginan dari dalam yang kita miliki menyentuhnya, cenderung kepada dan memberikan kelebihan akan segala yang baik yang ia miliki. Maksudnya, apa yang kita miliki, kita syukuri, kita hidup dalam situ, dan kalau kita bisa menggunakan apa yang kita miliki ini, walaupun dia hanya sedikit, untuk membahagiakan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan pikiran kita selalu memikirkan apa yang orang lain bisa berikan kepada kita, atau apa yang dari orang lain bisa kita ambil untuk kita miliki. Bukan itu. Tapi hidup dengan apa yang kita miliki dan menggunakan apa yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oke, itu yang harus kita miliki. Itu maksudnya kewajiban-kewajiban dalam hukum ke-10. Lalu, dosa apa saja yang dilarang dalam hukum ke-10? Dosa-dosa yang dilarang dalam hukum ke-10 adalah ketidakpuasan dengan keadaan kita sendiri, iri dan sedih akan hal baik yang terdapat pada sesama kita, bersamaan dengan segala pergerakan dan perasaan ingin yang berlebihan terhadap apapun yang dimilikinya. Gak bisa aja kita lihat barang bagus punya orang lain, kita sudah cacing kepanasan, kita mau. Nah, itu. Jadi hati-hati. Adakah seorang manusia yang mampu melakukan semua hukum Allah dengan sempurna? Ada? Tidak ada manusia yang mampu atau dengan anugerah apapun yang diterima di dalam hidup ini dengan sempurna melakukan hukum Allah, melainkan setiap hari melanggarnya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita boleh baca kembali 10 hukum Taurat ini. Kita akan temukan bahwa diri kita sering sekali melanggarnya. Oke? Hukum moral, mengikat segala sesuatunya selamanya sebagai tadi ini sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu, sebuah pedang, sebuah tongkat, sebuah pelita. Kemarin saya tambahkan satu sebagai sebuah cermin. Oke, ingat. Jadi hukum moral itu sangat bermanfaat. Hukum moral itu penting. Tidak boleh ditiadakan, bahkan dalam kekristenan. Ada orang-orang tertentu, ada pendeta-pendeta tertentu yang mengatakan hukum Taurat itu tidak penting. Nah, firman Tuhan itu penting. Hukum Taurat itu penting. Sebagai sebuah pedang, yaitu untuk menunjukkan yang benar yang salah. Sebuah tongkat untuk mendidik. Sebuah pelita untuk menerangkan jalan. Dan sebuah cermin untuk kita bercermin selalu. Supaya kita memperhatikan kehidupan kita. Segala perintah-perintah Allah tidak hanya terdapat di dalam ke-10 hukum Taurat, tapi dalam keseluruhan kitab suci. Berkat yang besar dilimpahkan bagi mereka yang berdiam di dalam kehendak Allah yang bersifat perintah. Nah,
Ingat kembali kita membahas 10 hukum Taurat, itu masih dalam kita membahas tentang ketujuh kehendak Allah. Apa kehendak Allah yang pertama kita pelajari? Kehendak Allah yang bersifat Tiki. Bersifat apa? Ketetapan. Nah, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Allah adalah sang penetap segala sesuatunya. Kita harus selalu menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita kontrol. Semuanya adalah bagian dari ketetapan Tuhan, dan kita hanya perlu merendahkan diri dan berserah kepada ketetapan Tuhan. Jadi ketika dalam hidup ini ada hal-hal yang kita tidak mengerti, nggak usah mengerti juga. Nggak usah cari tahu kenapa harus mengerti. Anggap itu sebagai ketetapan Tuhan dan jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu akan membuat kita tahu, oh ini kehendak Allah. Lalu yang kedua adalah dalam perintah Allah. Jadi kalau kita dalam satu persimpangan, mau belok kiri atau mau belok kanan, atau mungkin mau jalan lurus, yang mana yang mau kita ambil? Lihat, mana yang sesuai dengan perintah Allah, atau mana yang melanggar perintah Allah. Kalau aku belok kiri, ada enggak perintah Allah yang dilanggar di sana? Kalau aku lurus, apakah ini sudah sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang harus aku lakukan? Kalau aku belok kanan, apa yang akan terjadi? Perintah Allah akan membuat kita bercermin dan menerangi jalan kita. Yang mana jalan yang harus kita ambil. Nah, contohnya kalau kamu mencari pekerjaan, lalu ketika kamu disuguhkan pekerjaan, lalu pekerjaan ini memberitahukan kepada kamu bekerja, kamu tidak bisa ibadah. Ambil atau tidak ambil? Tiki. Lagi cari pekerjaan Tiki kan? Ambil atau tidak ambil? Karena sudah lama saya tidak dapat pekerjaan, Pak, saya ambil aja lah dulu ya. Alkitab sudah bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau pekerjaan itu membuat kamu tidak bisa ibadah, kamu harus bisa mengatakan, aku tidak ambil pekerjaan ini. Karena perintah Tuhan. Apakah kamu rugi? Tidak rugi. Tuhan bilang, Tuhan akan berkati kamu dengan caranya. Jadi kita harus melihat hal ini. Jadi 2 dari ketujuh kehendak Allah. Nah, ini ada 7 kehendak Allah dalam artian 7 cara kita untuk mencari kehendak Allah. Pertama, ingat selalu ada ketetapan Allah. Kedua, ada perintah Allah. Jadi hakimi, lihat, nilai, evaluasi segala jalan yang mau kita ambil itu sesuai dengan perintah Allah. Dan minggu depan seterusnya kita akan pelajari yang 5 lagi. Kalau Tuhan tolong, saya berharap kita bisa selesaikan juga minggu depan dari ketujuh kehendak Allah. Supaya kita dalam hidup kita, ketika kita berada dalam sebuah persimpangan, kita tahu mana jalan yang benar yang harus kita ambil. Ada pertanyaan? Jadi ingat ya, udah 2 ya, ketetapan sama perintah. Ada pertanyaan? Jadi kalau kamu punya teman dekat, orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, kamu sekarang sudah tahu kan? Jangan ada padamu Allah lain. Berarti tak boleh. Ada pertanyaan bagi kita yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom? Tidak ada pertanyaan?